Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Sri Rezeki. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dari kelas 2C dan dengan nomor induk mahasiswa 220103152. Saya di sini akan memaparkan materi tentang kondisi kecemasan pada mahasiswa. Yang pertama, pada definisi kecemasan. Kecemasan adalah rasa emosional yang timbul sebagai reaksi terhadap ancaman atau situasi yang dianggap berbahaya, tidak nyaman, atau menunggu. Secara umum, kecemasan adalah perasaan khawatir atau gelisah yang muncul sebagai respon terhadap peristiwa masa depan yang dianggap tidak pasti atau sulit diprediksi. Kecemasan bisa disebut juga pengalaman yang normal dan dapat dialami oleh siapa saja dalam berbagai tingkat intensitas. Namun, jika kecemasan tersebut berlebihan, berlarut-larut, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, maka dapat dianggap sebagai gangguan kecemasan. Dapat disimpulkan bahwa gangguan kecemasan adalah kondisi mental yang ditandai dengan kecemasan yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap ancaman yang ada. Beberapa jenis gangguan kecemasan yang umum meliputi gangguan kecemasan generalisasi atau GAD, yang kedua gangguan kecemasan sosial, yang ketiga gangguan panik, yang keempat fobia, dan yang terakhir gangguan stres pasca trauma. Bagian B, tanda dan gejala kecemasan. Yang pertama, ketegangan fisik, yaitu sensasi tegang, gemetar, nyeri otot, ketegangan pada bagian tubuh tertentu seperti leher dan punggung. Yang kedua, gangguan tidur, kesulitan tidur, sulit memulai tidur, bangun tidur dengan mudah, atau tidur yang tidak nyenyak. Atau disebut juga insomnia, sering terjadi pada orang yang mengalami kecemasan. Yang ketiga, ketidaknyamanan emosional, berawal dari rasa gelisah, takut, khawatir, atau merasa tegang secara terus-menerus. Perasaan cemas yang instan dapat mengganggu fungsi pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, gejala fisik, berawal dari sakit perut, gangguan pencernaan, mual, muntah, sakit kepala, denyut jantung yang cepat atau tidak teratur, sesak nafas, dan keringat berlebihan. Yang kelima, gangguan konsentrasi, berawal dari sulitnya fokus, merasa mudah teralihkan oleh suatu hal, atau kesulitan mengingat hal-hal tertentu. Yang keenam, ketakutan berlebihan, reaksi yang berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti ketakutan berlebihan terhadap ketinggian, kegelapan, kerumunan, atau penutupan ruangan tertentu. Yang ketujuh, gangguan makan, dari hilangnya nafsu makan atau peningkatan nafsu yang tidak terkendali dapat memengaruhi kecemasan yang berlebihan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, gangguan sosial, menghindari situasi sosial atau merasa tidak nyaman ketika berada di tengah keramaian dapat menjadi salah satu penyebab dari kecemasan. Pada bagian C, yaitu penyebab kecemasan. Penyebab kecemasan dibagi menjadi 4. Yang pertama, beban akademik yang tinggi, dan yang kedua, tekanan sosial, yang ketiga, ketidakpastian masa depan, yang keempat, masalah keuangan. Yang pertama, pada bagian beban akademik yang tinggi. Beban akademik yang tinggi dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi mahasiswa. Beban akademik merujuk pada tuntutan belajar dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam lingkungan akademik. Ada pula beberapa faktor yang dapat menyebabkan beban akademik yang tinggi, meliputi yang pertama, jumlah mata kuliah yang banyak. Mahasiswa seringkali harus mengambil beberapa mata kuliah atau dalam satu semester, dan setiap mata kuliah memiliki tugas, ujian, atau proyek yang harus diselesaikan. Jumlah ini dapat menambah beban kerja mahasiswa dalam bidang perkuliahan. Yang kedua, pada bagian tingkat kesulitan materi, beberapa mata kuliah atau program studi memiliki tingkat kesulitan yang tinggi yang membutuhkan upaya ekstra dari mahasiswa untuk memahami dan menguasai materi tersebut. Yang ketiga, batas waktu yang ketat. Mahasiswa seringkali memiliki tenggat waktu yang ketat untuk menyelesaikan tugas dan proyek tersebut. Ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan mengharuskan mereka mengolah waktu dengan efisien mungkin agar bisa mengerjakan tugas atau proyek itu
sesuai waktu yang udah ditentukan. Yang keempat, tuntunan di luar kelas. Selain tugas-tugas akademik, mahasiswa juga mungkin terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, pekerjaan, ataupun tanggung jawab pribadi lainnya. Mengelola semua tuntutan ini secara bersamaan dapat meningkatkan beban akademik. Yang kelima, standar akademik yang tinggi. Mahasiswa sering merasa tertekan untuk mencapai standar akademik yang tinggi yang ditetapkan oleh universitas atau program studi masing-masing. Mereka mungkin memiliki ekspektasi pribadi yang tinggi atau merasa perlu untuk memenuhi harapan orang tua ataupun dosen. Selanjutnya, pada penyebab yang kedua, yaitu tekanan sosial. Pada kecemasan, perasaan ketidaknyamanan ataupun ketegangan yang dirasakan seseorang dalam menghadapi situasi atau kondisi yang dianggap menantang atau mengancam, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecemasan, termasuk salah satunya tekanan sosial. Tekanan sosial dapat berasal dari berbagai sumber dalam lingkungan sosial mahasiswa, seperti tekanan akademik, sosial, ataupun teman sebaya. Dan ada pula juga ekspektasi dari keluarga ataupun harapan tinggi dari diri sendiri. Ada pula beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecemasan pada mahasiswa akibat tekanan sosial. Yang pertama, ekspektasi sosial. Mahasiswa mungkin merasa terbebani dengan ekspektasi sosial yang diletakkan oleh teman sebaya, keluarga, atau masyarakat umum pada umumnya. Mereka mungkin merasa perlu untuk mencapai kesuksesan yang tinggi secara akademik, berprestasi dalam ekstrakurikuler ataupun organisasi, dan memenuhi harapan-harapan tertentu. Yang kedua, faktornya itu penyesuaian sosial. Mahasiswa sering mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan mereka saat memasuki lingkungan universitas atau perguruan tinggi. Mereka mungkin harus beradaptasi dengan teman baru, tuntutan akademik, lingkungan yang tidak familiar, dan ketidakpastian tentang bagaimana berinteraksi ataupun beradaptasi yang dapat menyebabkan kecemasan sosial itu makin bertambah. Yang ketiga, faktornya itu faktor kompetisi. Lingkungan perguruan tinggi seringkali sangat kompetitif, baik dalam hal prestasi akademik maupun pencarian kesempatan karir, magang, dan sejenisnya. Mahasiswa mungkin merasa tertekan untuk bersaing dengan teman sebaya mereka dalam hal peringkat, pengakuan, ataupun peluang pekerjaan. Pada penyebab yang ketiga, yaitu ketidakpastian masa depan. Ketidakpastian masa depan dapat menjadi sumber kecemasan yang signifikan bagi mahasiswa, terutama dalam kondisi kecemasan. Kondisi kecemasan mahasiswa dapat muncul dari salah satunya ketidakpastian masa depan. Dalam situasi ini, mahasiswa mungkin merasa cemas tentang perspektif karir setelah mereka lulus, kemampuan untuk memenuhi harapan orang tua, keluarga, ataupun ketidakjelasan mengenai tujuan hidup mereka. Perasaan ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan stres yang berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Untuk menghadapi ketidakpastian masa depan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh mahasiswa. Yang pertama, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Identifikasi faktor-faktor yang dapat Anda kendalikan seperti upaya belajar, pengembangan keterampilan, membangun jejaring sosial. Fokus pada hal-hal ini dapat memberikan rasa kontrol dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, membuat rencana dan tujuan jangka pendek. Sementara masa depan mungkin tidak terprediksi sepenuhnya, membuat rencana dan tujuan jangka pendek dapat memberikan arah dan fokus. Pecahlah tujuan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat diukur, sehingga Anda dapat melacak kemajuan Anda dan merasa pencapaian yang lebih terpenuhi. Yang ketiga, mencari dukungan sosial. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau konselor akademik mengenai kecemasan dan ketidakpastian Anda. Membagikan perasaan dan kekhawatiran dengan orang lain dapat memberikan perspektif baru, dukungan, dan saran yang berharga. Yang keempat, membangun keterampilan dan ketahanan mental. Latihan keterampilan ketahanan mental seperti
pemecahan masalah, manajemen stres, dan pola pikir positif dapat membantu Anda mengatasi ketidakpastian dan mengurangi kecemasan. Pemahaman bahwa Anda memiliki sumber daya internal untuk menghadapi tantangan dapat memberikan rasa tanggung jawab dan kontrol atas kehidupan Anda sendiri. Dan yang kelima, melakukan eksplorasi karir. Jika Anda merasa cemas tentang masa depan karir Anda, gunakan sumber daya yang tersedia di perguruan tinggi untuk melakukan eksplorasi karir. Dapat berbicara dengan konselor karir, menghadapi seminar atau loka karya yang relevan, atau mencari kesempatan magang ataupun kerja paruh waktu yang dapat memberikan wawasan praktis tentang bidang yang diminati. Penyebab yang keempat yaitu masalah keuangan. Masalah keuangan pada mahasiswa merupakan hal yang sangat umum atau sering terjadi di kalangan mahasiswa. Dan ada pula masalah keuangan yang sering dialami mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, biaya kuliah yang tinggi. Dengan biaya kuliah yang tinggi seringkali menjadi beban berat bagi mahasiswa dan keluarganya. Jika tidak ada sumber pendapatan yang cukup, mahasiswa seringkali mengalami kesulitan untuk membayar biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pada keterbatasan pendapatan, mahasiswa seringkali memiliki keterbatasan dalam mencari pendapatan karena waktu yang terbatas akibat kegiatan akademik yang padat. Keterbatasan ini pula dapat menyebabkan kesulitan dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pekerjaan paruh waktu yang tidak mencukupi. Meskipun banyak mahasiswa yang bekerja paruh waktu untuk mencari penghasilan tambahan, pekerjaan tersebut seringkali tidak cukup dalam menutupi semua biaya hidup yang mereka hadapi. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan. Banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen keuangan, sehingga mereka sulit untuk mengatur dan mengelola uang mereka dengan efektif. Hal ini menyebabkan pemborosan, hutang di mana-mana ataupun keuangan yang tidak stabil. Dan yang kelima, kebutuhan mendesak yang tak terduga. Pada kebutuhan mendesak yang terduga seperti biaya kesehatan atau keadaan darurat lainnya, ketika tidak memiliki cadangan dana yang mencukup, hal ini dapat menyebabkan hal yang sangat serius. Selanjutnya ya, pada bagian yang kedua, dampak kecemasan. Kecemasan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang, baik secara fisik maupun mental. Dan berikut adalah beberapa dampak umum terkait pada kecemasan. Yang pertama, masalah kesehatan mental. Kecemasan yang kronis dapat menyebabkan gangguan kecemasan seperti gangguan kecemasan umum atau GAD, gangguan kecemasan sosial, gangguan panik, dan ini dapat menyebabkan gejala-gejala seperti kegelisahan terus-menerus, ketakutan yang berlebihan, sulit berkonsentrasi, dan banyak serangan panik secara tak terduga. Yang kedua, pada gangguan fisik, kecemasan juga dapat menyebabkan gejala fisik yang tidak nyaman seperti sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, sakit perut, jantung berdebar, dan kesulitan tidur. Beberapa orang juga mengalami peningkatan tekanan darah akibat kecemasan yang berkepanjangan. Yang ketiga, gangguan pola tidur. Kecemasan dapat mengganggu pola tidur seseorang, baik dapat menyebabkan kesulitan tidur atau menyebabkan tidur yang tidak nyenyak. Kurang tidur dapat mempengaruhi energi, mood seseorang, dan konsentrasi. Yang keempat, gangguan kognitif. Kecemasan yang parah dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk konsentrasi, mengingat informasi, dan membuat keputusan. Pada kondisi yang ekstrim, kecemasan dapat menyebabkan disosiasi atau perasaan terputus dari realitas. Yang kelima, penurunan kualitas hidup. Kecemasan yang kronis dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Kecemasan yang berlebihan dapat menghambat seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mencapai tujuan, dan menjalin hubungan interpersonal yang sehat. Yang keenam, masalah sosial. Kecemasan sosial dapat membatasi interaksi sosial seseorang dan menyebabkan isolasi sosial. Orang yang menderita kecemasan seringkali merasa cemas atau takut dievaluasi oleh orang lain, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam acara sosial atau menjalin hubungan yang mendalam.
Yang kelima, penyalahgunaan zat. Beberapa orang yang mengalami kecemasan yang parah dapat mencoba mengatasi gejala dengan cara yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan zat hanya akan menyebabkan masalah kesehatan dan kecemasan yang lebih parah. Pada bagian E, yaitu strategi penanggulangan kecemasan pada mahasiswa. Kecemasan adalah masalah yang umum di kalangan mahasiswa dan penting memiliki strategi penanggulangan yang efektif. Dan saya akan memberikan beberapa strategi yang dapat membantu mahasiswa mengatasi kecemasan. Yang pertama, yaitu memahami dan identifikasi penyebab kecemasan. Dengan memahami dan identifikasi penyebab kecemasan, penting untuk mengenali faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan. Identifikasi tekanan akademik, tuntunan sosial, atau masalah pribadi yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan emosional suatu mahasiswa. Yang kedua, kelola waktu yang baik. Buat jadwal yang terorganisir untuk mengatur waktu belajar, pekerjaan istirahat, dan aktivitas sosial. Mengelola waktu dengan baik membantu mengurangi tekanan dan memberikan perasaan kontrol yang lebih besar atas rutinitas harian atau rutinitas sehari-hari. Yang ketiga, jaga kesehatan fisik. Asupan makanan yang seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, ini sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan hindari kebiasaan yang tidak sehat seperti begadang ataupun meminum minuman yang beralkohol dan mengandalkan kafein. Yang keempat, pada manajemen stres. Cari cara yang efektif untuk mengolah stres seperti teknik relaksasi, meditasi, pernapasan dalam, ataupun yoga, ataupun latihan fisik yang lainnya sesuai kebutuhan dan sesuai minat mahasiswanya. Pada teknik mengolah stres ada juga latihan fisik seperti berjalan di alam bebas ataupun berpartisipasi dalam kegiatan yang Anda nikmati dan dapat membantu mengurangi kecemasan. Yang kelima, jalinan hubungan yang sehat. Bertukar cerita, berbagi perasaan, dan mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, orang-orang terdekat, ataupun komunitas mahasiswa lainnya dapat membantu mengurangi kecemasan. Jangan ragu untuk mencari bantuan atau berbicara dengan konselor komunitas jika perlu. Dan hapuslah rasa malu Anda semuanya. Yang keenam, batasi paparan media sosial. Zaman sekarang banyak sekali media sosial yang berdampak negatif. Dan media sosial ini seringkali meninggalkan perasaan cemas dan tidak sehat jika digunakan secara berlebihan. Dan batasi waktu yang dihabiskan untuk bermedia sosial dan hindari membandingkan diri dengan orang lain. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita menjadi mahasiswa yang tidak mengalami kondisi kecemasan. Saya mohon izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.